Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya sengaja buat sebab sekarang lagi viral di media sosial dan di mana-mana, di YouTube dan seterusnya. Orang adzan tidak seperti biasanya. Mereka adzan seperti biasa dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas falah. Setelah itu sama mereka ditambahi hayya 'alal jihad. Marilah berjihad. Video ini saya khusus buat menjawab itu. Namun sebelum saya jelaskan, orang adzan itu pahalanya besar, sangat besar. Bahkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adzana itsnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah." Ila akhiril hadis. Di hadis ini menunjukkan atau maknanya, mafhumnya mengatakan bahwa orang yang secara istiqomah adzan itu selama 12 tahun, kata Rasulullah, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Artinya pahalanya besar, seperti itu. Jadi orang adzan seperti itu. Namun saya bilang tadi, sekarang lagi viral ada adzan ditambahi hayya 'alal jihad. Sebenarnya masalah adzan dari dulu, mulai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini, berarti sekarang abad ke-14 Hijriah, niku sudah dari awal sudah ada ketentuan. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama, Imam Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa asal muasal atau asal mula dari adzan itu awal Islam, setelah sholat itu wajib, Rasulullah masih bingung bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Pada akhirnya Rasulullah, sebagaimana disebutkan di hadis-hadis tadi, diriwayatkan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, mengatakan bahwa Rasulullah sempat memerintah kita agar mengikuti caranya orang Nasrani. Cara orang Nasrani berarti, kata ulama, atau di situ beliau sahabat itu menyebutkan bahwa Rasulullah memerintah agar menggunakan nakus. Nakus niku semacam gong, atau kalau sekarang lonceng, gong itu. Tujuannya agar bisa memanggil orang untuk sholat. Sempat Rasulullah kayak gitu, namun dalam riwayat yang lain disebutkan wahuwa karihun. Rasulullah agak enggak enak. Kenapa? Limusyabahati an-nasara, karena mirip dengan orang Nasrani. Tapi Rasulullah sempat menyuruh seperti itu, agar menggunakan kentong atau bel atau semacamnya. Akhirnya sahabat Abdullah ini menceritakan bahwa misalkan siang lagi bercengkrama Rasulullah, malamnya beliau bermimpi. Karena Rasulullah masih bingung, ini adanya pakai gimana, atau manggil orang untuk sholat pakai apa. Akhirnya malamnya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih niki kedatangan mimpi atau bermimpi, ada seseorang yang lagi bawa kentongan, dibawa, mau diapain sama jenengan ini kentongan? Dijual, kata beliaunya. Terus orangnya tanya, mau buat apa kok kamu mau beli kentongan, atau mau beli bel, atau beli lonceng tadi? Kata dia, untuk memanggil orang muslim supaya sholat. Akhirnya orang niki yang di dalam mimpi bilang, ala adulluka ala ma huwa khairun minhu? Piye, bagaimana kalau saya tunjukkan yang lebih baik, jangan pakai kentongan? Beliau sahabat ini bilang, apa yang lebih baik dari kentongan? Akhirnya dikasih tahu atau diberitahu adzan yang kita tahu sekarang itu, Allahu Akbar 4 kali, ada yang bilang 2 kali, dan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terus Allahu Akbar la ilaha illallah itu. Bahkan di hadis itu juga dijelaskan bagaimana cara iqamah seperti biasa. Jadi di hadis ini kata ulama mengatakan cara adzan itu sudah ada sejak dulu. Seperti yang kita ketahui sekarang dari hadis sahih tadi. Kalau kita sudah paham itu, terus bagaimana menyikapi kasus yang sekarang lagi viral, orang menambahkan kalimat
hayya 'alal jihad, marilah berjihad, karena faktor tertentu akhirnya mereka menambah itu. Saya bilang ada dua kemungkinan atau dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, yang menambahkan kalimat hayya 'alal jihad, kemungkinan pertama adalah orang bodoh atau orang yang gak memiliki ilmu atau orang yang gak punya kapasitas. Kalau misalkan orang ini tidak punya kapasitas untuk menyampaikan sesuatu tentang agama, maka gak usah kita bahas. Namanya orang gak tahu. Ada dokter, ada orang penjual. Dokter bilang belikan obat ini biar sembuh. Penjual misalkan penjual bakso atau apa bilang belikan ini, jenengan ikut siapa? Dokter. Enggak usah pedulikan pendapat orang lain. Begitu juga dalam agama. Kalau yang menambahkan hayya 'alal jihad itu orang yang tidak berilmu, maka enggak usah kita bahas. Enggak usah kita perhatikan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang menambahkan hayya 'alal jihad itu adalah orang berilmu. Jadi dia menambahkan itu karena faktor tertentu, enggak tahu apa. Jadi orang berilmu. Kalau kemungkinan kedua ini yang menambahkan yaitu orang yang berilmu, maka tolong diperhatikan. Siapapun yang lihat video ini tolong perhatikan. Jadi ulama menyebutkan, silahkan kalian cek di Sunan Al-Baihaqi dan karya ulama yang lain atau pendapat Imam Asy-Syaukani yang mengatakan bahwa ternyata masalah kayak gini sempat dulu terjadi walaupun tidak persis. Di zaman Rasulullah SAW ada 3 sahabat yang meriwayatkan bahwa ada penambahan kalimat yang jenengan gak tahu, yaitu ada kalimat hayya 'ala khairil amal, marilah kita bersama-sama mengerjakan amal-amal terbaik. Ini menurut ulama, terutama mazhab Syafi'i, riwayat ini lemah. Penambahan niki, kalimat hayya 'ala khairil amal, ini lemah. Karena lemah itulah kata Imam Al-Baihaqi, lam tathbutil hadhil lafz. Lam tathbut hadhil lafzah. Lafaz ini tidak sahih kata beliau atau lemah. Makanya sejak zaman dulu tidak ada satupun ulama yang menganjurkan kita azan menambahkan kalimat hayya 'ala khairil amal. Padahal riwayat ini disampaikan oleh 3 sahabat. Satu, Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Yang kedua, putranya Sayyidina Ali bin Husain. Yang ketiga, Sayyidina Bilal. Namun kata ulama ini lemah. Sehingga sejak dulu mulai abad pertama sampai abad 14 sekarang tidak ada satupun ulama yang menganjurkan murid-muridnya agar adzan ditambahi hayya 'ala khairil amal. Kalau panjenengan semua yang mendengarkan video ini masih belum puas, lihat di kitab Al-Majmu' punyanya Imam Nawawi. Imam Nawawi di situ mengaminkan, menyetujui apa yang disampaikan Imam Al-Baihaqi bahwa hayya 'ala khairil amal itu lemah riwayatnya sehingga tidak bisa dibuat pijakan, sehingga sejak dulu sampai detik ini ulama tidak menganjurkan agar ada kalimat hayya 'alal khairil amal. Dari penjelasan di atas, maka saya akan simpulkan bahwa siapapun yang menambahkan kalimat hayya 'alal jihad itu berarti menyalahi ijma' ulama. Walaupun secara khusus ulama tidak mengatakan bahwa itu ijma'. Kalimat hayya 'ala khairil amal saja tidak diamalkan padahal ada riwayat yang dhaif. Apalagi kalimat hayya 'alal jihad. Jadi tolong teman-teman hati-hati, jangan-jangan kebiasaan kita ini membuat sesuatu yang di luar dari syariah ditolak justru oleh syariah, sebagaimana tersirat dalam hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Apapun sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan dalil syariat dalam agama ini fahuwa raddun, itu ditolak alias tidak boleh. Jadi saya simpulkan lagi, hayya 'ala khairil amal saja tidak diamalkan
apalagi kalimat hayya 'alal jihad. Tolong silahkan siapapun yang melihat video ini berpikir dengan baik, jangan tambah kegaduhan. Umat masyarakat kita sekarang sudah pusing gara-gara pandemi corona. Jangan perbanyak dengan hal-hal yang, atau jangan justru diperkeruh dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, apalagi tidak ada dasarnya. Jika panjenengan semua yang lihat video ini merasa itu ada dasarnya, silahkan sebutkan di kitab apa, sampaikan dengan cara yang baik, namun tidak sebaiknya lah disampaikan pada kondisi yang sekarang. Makanya ulama akhirnya menyimpulkan bahwa alfadul adzan, lafadz kalimat adzan itu tauqifiyah, artinya tidak berlaku ijtihad, tidak boleh diijtihadi. Dengan kata lain, kalau kedepannya jangan ngerasa Ustadz ini karena sekarang orang lagi kita ajak jihad, makanya kita berlomba-lomba mengatakan hayya 'alal jihad. Saya akan jawab pada panjenengan, di zaman Rasulullah itu lebih butuh jihad fi sabilillah, tapi tidak ada satupun riwayat ketika pada masa perang itu sahabat mengatakan hayya 'alal jihad, riwayat yang sahih. Padahal di situ justru lebih butuh jihad. Kalau jenengan berijtihad, lama-kelamaan orang akan setiap ada momen tertentu akan punya ijtihad sendiri, karena nggak ada orang yang menikah, akhirnya redaksinya diganti menjadi hayya 'alaz zawaj, marilah menikah. Setelah itu banyak orang yang nggak bersedekah, jenengan ganti menjadi hayya 'alaz zakah. Nggak selesai-selesai agama ini, akan selalu ada orang yang seperti itu kalau kita mengatakan bahwa azan itu berhak diijtihadi. Jadi terima kasih yang memperhatikan, yang mendengar video ini, yang melihat video ini, silahkan amati dengan baik, berpikir dengan jernih, hati-hati ini agama, jangan dipermainkan, bukan politik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.